Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembelajaran Tahsinul Quran kali ini adalah kelanjutan dari sesi sebelumnya, yakni tentang bacaan Al-Quran surat Ad-Duha ayat 6 sampai dengan ayat 8. Pada pembelajaran Tahsinul Quran sesi ini, saya akan merangkum permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan dalam membaca Al-Quran surat Ad-Duha berdasarkan bacaan-bacaan dari saudara-saudara kita. Baik, ayat ke-6 kita mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Persoalan pertama yang pernah saya dengar dari bacaan saudara kita adalah alam yajidka. Memang benar bahwa dal itu dibaca dengan qalqalah atau dipantulkan bacaannya karena dal termasuk salah satu dari huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 yang bisa disingkat dengan baju di toko. Huruf-hurufnya adalah huruf ba, jim, dal, to, dan huruf qaf. Namun karena berada di tengah kalimat, maka ia dibaca dengan kurang mengeraskan qalqalahnya atau qalqalah sughra. Jadi dibaca alam yajidka. Alam yajidka. Berbeda ketika ia di akhir kalimat dan pada kondisi waqaf. Misalnya qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Apa perbedaan cara membacanya qalqalah sughra dengan qalqalah kubra? Qalqalah kubra dibaca memantul dan jelas. Misalnya ahad, qulub. Jadi ada kesan gitu ya. Tapi qalqalah sughra tetap dibaca memantul, namun kurang jelas, tidak sampai misalnya yajidka, yajidka, min qablikum, min qablikum. Jadi bukan yajidka, bukan juga min qablikum, sehingga dibaca yang benarnya adalah alam yajidka. Alam yajidka. Persoalan kedua pada ayat ini adalah bacaan yatimam fa'awa. Ada yang membaca yatiman fa'awa. Tanwin bertemu dengan huruf fa dibaca dengung dan samar. Samar maksudnya adalah samar antara tanwin dan huruf fa. Tanwin sama dengan an karena fathatain, dan di belakangnya adalah huruf n, dan fa sama dengan f. Jadi antara n dengan f. Amfa, yatimam fa. Kemudian bacaan dengung dibaca selama sekitar 3 ketuk. Yatimam fa. Jadi bacaan Al-Quran surat Ad-Duha ayat 6 adalah alam yajidka yatiman
fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Berikutnya adalah ayat ke-7. Wa wajadaka dhallam fahada. Persoalan pertama pada ayat ini adalah ada yang membaca wa wajadaka. Seharusnya dibaca wa wajadaka. Karena huruf ini adalah huruf kaf, bukan huruf qaf. Dan bukan pula dibaca qa. Qa. Kenapa ada di antara kita yang membaca keliru seperti ini? Bisa saja karena masih ragu dengan huruf tersebut. Ini kaf ataukah huruf qaf? Untuk sama-sama kita ketahui, ini adalah bentuk huruf qaf yang lepas, kemudian posisi awal, tengah, dan akhir. Sedangkan ini adalah bentuk huruf kaf lepas, kemudian kaf di awal, tengah, dan akhir. Bisa juga terpengaruh oleh huruf sesudahnya yang tebal, yaitu huruf dot, sehingga dibaca wa wajadaka dhallam fahada, sehingga dibaca wa wajadaka dhallam fahada, karena ada pengaruh dari huruf tebal sesudahnya, yaitu huruf dot. Kemudian bisa jadi disebabkan oleh pengaruh hafalan waktu kecil. Nah, jadi berdasarkan hal ini, maka disarankan kepada kita untuk mencek kembali hafalan-hafalan Al-Quran kita, termasuk ayat-ayat pendek. Barangkali ada yang kurang tepat tajwidnya, diantaranya mengenai makhraj dan panjang pendeknya. Persoalan kedua adalah ada yang membaca wa wajadaka dhallam fahada. Dotnya tidak dipanjangkan, semestinya dotnya dipanjangkan 6 harokat, atau bisa dimisalkan dengan 6 kali a-nya. Wa wajadaka dhallam fahada. Jika ingin kenal dengan istilahnya, mat seperti ini dinamakan dengan mat lazim musaqqal kilmi. Persoalan ketiga, ada yang membaca dhallam fahada. Semestinya lamnya bertasdid, jadi dibaca dhallam fahada. Wa wajadaka dhallam fahada. Persoalan keempat, ada juga yang membaca fahada. Fahada dengan ha pedas, seharusnya adalah ha besar, yakni fahada. Makhraj huruf ha besar adalah terletak pada pangkal tenggorokan, sedangkan ha pedas terletak di tengah tenggorokan. Ini sudah kita bahas juga ketika pembelajaran Tahsinul Quran sesi pertama, yakni membahas Al-Quran surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan ayat 5. Jadi untuk ha sebagai tambahan, ha itu pada pangkal tenggorokan atau dasar tenggorokan, langsung kita keluarkan bunyi ha itu dari dasar itu. Ha, ha. Tapi kalau ha agak di atas sedikit dari makhraj huruf ha ini, yaitu di tengah-tengah. Kemudian di sana juga ada katup epiglotis, sehingga dibaca ha.
Jadi ha itu ada singgah ya, singgah di tengah-tengah ini nih, di dekat katup epiglotis. Sementara ha langsung dari dasar, ha gitu ya, ha langsung dikeluarkan dari dasar tenggorokan. Persoalan kelima adalah ada yang membaca fahada, seharusnya fahada, hanya dibaca pendek karena tidak ada tanda yang menyebabkan ia dibaca panjang. Nah, kenapa ada yang membaca fahada? Bisa jadi dipengaruhi oleh akhir dari ayat sebelumnya, yaitu fa'awa. Jadi pola itu bisa terbawa ke ayat berikutnya, sehingga ada yang membaca alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Nah, itu karena pengaruh dari fa'awa fahada. Seharusnya bacaannya adalah fahada. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dan teliti melihat huruf-huruf yang ada, termasuk tanda panjangnya. Kemudian bisa jadi juga ini disebabkan oleh hafalannya sejak kecil yang sudah terbiasa membaca demikian. Oleh karena itu, seperti saran tadi, kita coba kembali cek hafalan-hafalan Al-Quran kita. Jadi bacaan Al-Quran surat Ad-Duha ayat ke-7 adalah wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka dhallan fahada. Berikutnya adalah ayat ke-8, yaitu wa wajadaka ilam fa'aghna. Persoalan pertama sama dengan yang telah kita singgung sebelumnya. Ada yang membaca wa wajadaka, seharusnya dibaca wa wajadaka. Sama juga dengan persoalan sebelumnya, barangkali disebabkan oleh keraguan terhadap huruf yang dibaca. Apakah ini huruf kaf ataukah huruf qaf? Persoalan kedua adalah hamzah dibaca dengan ain, sehingga dibaca wa wajadaka ailam fa'aghna. Harusnya dibaca wa wajadaka ailam fa'aghna, wa wajadaka ailam fa'aghna. Ini bisa saja disebabkan karena masih ragu dengan bentuk huruf. Untuk diketahui sebagai solusinya, ini adalah bentuk-bentuk huruf hamzah dan ini adalah bentuk-bentuk huruf ain. Selanjutnya, bacaan seperti ini bisa juga disebabkan oleh pengaruh dari huruf ain sebelumnya, sehingga setelah membaca a dibaca ai, padahal itu huruf yang berbeda ya. Yang pertama adalah ain, kemudian yang kedua hamzah. Oleh karena itu, bacaan yang benar adalah wa wajadaka ilam fa'aghna. Berikutnya adalah persoalan yang ketiga, yakni kekeliruan pada mat yang dibaca pada huruf ain. Ada yang membaca mat tapi cuma 2 harokat, padahal ini ada tanda bendera seperti ini ya.
Dan setelah tanda panjang seperti bendera ini, ada hamzah. Itu dibaca 4 atau 5 harokat. Diibaratkan A-nya sebanyak 4 atau 5 kali. Jadi dibaca wa wajadaka ilam fa'auna, wa wajadaka ilam fa'auna. Jika ingin kenal dengan namanya atau istilahnya, kita bisa amati di sini ada hamzah setelah tanda panjang ya, seperti tanda bendera tadi itu, dan berada dalam satu kata. Nah, ini dinamakan dengan mad wajib muttasil. Persoalan keempat adalah ada yang membaca ghain itu memantul, padahal ia bukan huruf qalqalah. Sehingga ada yang membaca fa'aghana. Fa'aghana. Seharusnya fa'alna. Fa'alna. Jadi, bacaan Al-Quran surat Ad-Duha ayat ke-8 adalah wa wajadaka ilam fa'auna, wa wajadaka ilam fa'auna. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembelajaran tahsinul Quran tentang bacaan Al-Quran surat Ad-Duha ayat 6 sampai dengan ayat 8. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.